Sampai kapan menteri-menteri yang dulu adalah orangnya Jokowi bertahan di pemerintahan Prabowo? Saya kira tidak lama lagi karena begini tidak lama lagi. Wacana perombakan kabinet dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin menghangat. Di tengah dinamika politik yang belum sepenuhnya stabil, spekulasi mencuat mengenai kemungkinan dua mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama, Ahok, bergabung dalam pemerintahan. Kalau Anies Baswedan memang benar akan menjadi Menteri Pendidikan, jangan-jangan besok malah makan bergizi gratis itu diganti menghirup lem Aibon gratis gitu. Jadi anak-anak sekolah itu nggak pada kenyang, nggak pada pinter, tapi malah mabuk lem Aibon. Itu akan berakibat buruk. Ya, akan berakibat buruk untuk pendukung-pendukungnya Pak Prabowo yang selama ini sudah lama mungkin menyimpan ketersinggungan terhadap pendukung-pendukungnya Pak Anies. Terus terang Pak, kami pemilih Bapak sebanyak 58% Pak. Kami sebanyak 58% Pak memilih Bapak. Meraso tidak menyukai Anies alias Abah di kabinet merah putih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar ya. Tapi ini masih isu teman-teman ya. Jadi belum jelas gitu, yakni tentang kemungkinan akan adanya reshuffle kabinet Prabowo ya, atau kabinet yang selama ini dikenal dengan sebutan Kabinet Indonesia Maju. Jadi reshuffle ini semacam evaluasi 100 hari atas kepemimpinan Prabowo sebagai presiden. Ya, reshuffle itu adalah sesuatu yang wajar ya, karena memang Prabowo sebagai seorang presiden juga harus ya mengevaluasi kinerja menteri-menteri yang membantunya agar pemerintahannya berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Tetapi ada yang bikin banyak neti sakit hati teman-teman ya. Jadi kabar ini bikin banyak neti meradang lah seperti itu. Banyak neti pendukung Pak Prabowo ini kelojotan ya. Yaitu ada isu bahwa Ahok dan Abah katanya akan masuk ke dalam kabinet. Menjadi salah satu bagian dari menteri di kabinet Prabowo ya. Waduh. Gimana toh Pak Wowo ya? Kalau itu sampai terjadi, saya yakin gitu loh, 58% lebih pemilih Bapak pada pemilu yang lalu termasuk saya ya. Ya pasti akan kuciwa berat. Kok bisa-bisanya Abah dimasukkan sebagai salah satu menteri ya? Apa lupa Bapak dengan penilaian yang diberikan oleh Abah 11/100? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Wacana perombakan kabinet dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin menghangat. Di tengah dinamika politik yang belum sepenuhnya stabil, spekulasi mencuat mengenai kemungkinan dua mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama, Ahok, bergabung dalam pemerintahan. Isu ini menjadi perbincangan setelah sejumlah pakar politik menyorot arah kebijakan kabinet Prabowo. Ya, kalau memang di reshuffle ya silakan di reshuffle ya Pak Prabowo ya. Silakan diganti menteri-menteri yang sekiranya sudah diberi amanah tetapi dianggap tidak bekerja dengan baik atau tidak sesuai ekspektasi. Silakan
di-reshuffle, diganti gitu ya. Tetapi jangan abah lah, cobalah dipikir gitu loh. Abah ini kelebihannya apa? Kelebihan abah itu hanya sebagai Imam Mahdi ya. Setelah itu memiliki dompet dari surga. Terus apa lagi ya kan? Ahli dalam bidang membuat sumur resapan melubangi jalan ya. Ahli dalam mengendalikan elemen air ya. Dia bisa memarkir air. Selain itu nggak ada. Tapi nggak masalah lah kalau memang ya terpaksa abah ini masuk ke dalam pemerintahan Prabowo menjadi salah satu menteri, saya usul gitu loh. Buatlah satu kabinet, satu departemen baru begitu, yakni Kementerian Parkir Air. Ada lanjut. Wacana perombakan kabinet dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin menghangat. Di tengah dinamika politik yang belum sepenuhnya stabil, spekulasi mencuat mengenai kemungkinan dua mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ahok bergabung dalam pemerintahan. Isu ini menjadi perbincangan setelah sejumlah pakar politik menyorot arah kebijakan kabinet Prabowo. Pakar hukum tata negara Rifai Harun menilai Prabowo membangun pemerintahan dengan pola yang tidak biasa, di mana batas antara oposisi dan koalisi menjadi semakin kabur. Menurutnya, jika Anies dan Ahok benar-benar masuk kabinet, hal itu bisa menjadi bagian dari strategi besar untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif. Senada dengan itu, pengamat politik Henry Satrio juga melihat peluang adanya pendekatan baru dalam susunan kabinet Prabowo. Namun, Direktur Eksekutif Fixpol Indonesia, Muhammad Anas R.A., menilai wacana reshuffle masih terlalu prematur. Ia berpendapat bahwa evaluasi dalam 100 hari pertama belum cukup relevan untuk menjadi dasar perombakan kabinet, kecuali jika ada faktor mendesak seperti kasus hukum atau bencana nasional. Di sisi lain, pertemuan Ketua Umum Projo yang juga Menteri Koperasi dan UKM Budi Aris Setiadi dengan mantan Presiden Joko Widodo di tengah isu reshuffle turut menyedot perhatian publik. Pertemuan tersebut memunculkan berbagai spekulasi mengenai peran Jokowi dalam dinamika politik pemerintahan Prabowo. Ya, kalau menurut saya sih teman-teman ya, ini dugaan saya ya, dan saya berharap dugaan ini benar begitu. Jadi menurut saya ini hanyalah isu yang memang dikembangkan, dinarasikan oleh anak-anak abah seperti biasa gitu ya. Sejak dulu memang anak-anak abah ini suka menarasikan isu-isu yang sebetulnya itu nggak ada gitu ya, nggak jelas gitu loh. Jadi membuat sebuah narasi yang seolah-olah narasi ini berdasarkan fakta, padahal sebetulnya hanya hoax dan sekedar untuk mengacak-acak opini masyarakat lah begitu ya. Jadi ya seolah-olah saja ingin membranding abah bahwa abah ini adalah orang yang hebat ya, bahkan ketika dia kemarin menjadi rival Prabowo pada saat Pilpres dan kalah, tetapi begitu Prabowo naik sebagai presiden dilantik, kemudian abah ini ditarik menjadi bagian dari menteri karena seolah-olah ya abah ini orang hebat. Hebat apaan ya toh? Aduh, udahlah. Kalau memang terpaksa harus masuk ke dalam kabinet, tolong dibuatkan departemen baru, yakni Kementerian Parkir Air. Lanjut. Tonton video ini sampai selesai ya. Pak Ahok ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya bisik. Nah, di situ tertulis bahwa Anies Baswedan itu akan masuk lagi di kabinetnya Pak Prabowo dan akan menjadi Menteri Pendidikan. Nggak salah tuh. Lawang dulu aja waktu Anies itu menjadi Menteri Pendidikan saat presidennya Pak Jokowi, Anies saja dipecat kok karena kerjanya nggak becus kok, malah sekarang mau masuk di Menteri Pendidikan lagi. Kalau Anies Baswedan memang benar akan menjadi Menteri Pendidikan, jangan-jangan besok malah makan bergizi gratis itu diganti menghirup lem Aibon gratis gitu. Jadi anak-anak sekolah itu nggak pada kenyang, nggak pada pinter, tapi malah mabuk lem Aibon. Katanya si Ahok ini akan dijadikan Menteri BUMN. Dulu emaknya Ahok ini kan udah pernah jual Indosat tuh. Jangan-jangan besok kalau Ahok masuk di Menteri BUMN bisa jadi Pertamina malah dijual. Dan anehnya lagi nih,
anak abah yang sangat cerdas itu ada yang berkomentar kayak gini nih. Emangnya 24% bisa gantiin Pak Presiden Prabowo? Dan anak abah itu saat mendengar berita ini selalu bilang, Mulyono ketar-ketir. Siapa juga yang ketar-ketir? Justru kita itu malah pengen ketawa guling-guling. Ngetawain tingkah laku kalian itu loh, yang katanya dulu mau jadi sekjen PBB lah, mau gantiin Gibran menjadi wapres lah, sekarang mau gantiin Pak Prabowo jadi presiden. Kan kemarin waktu Anies itu menjabat gubernur di Jakarta, Anies Baswedan itu kan membikin parkiran air di mana-mana. Lah kok ini disuruh jadi presiden? Kalau Anies Baswedan jadi presiden, nanti malah semua pulau di Indonesia itu dikeruk sama dia, terus dijadikan parkiran air semua. Delogok. Astagfirullahaladzim ya. Teman-teman ya, barusan kita mendengar pernyataan salah seorang netizen ya yang menyatakan bahwa kalau nanti memang benar-benar ya Abah ini menjadi bagian dari menteri di kabinet Prabowo. Program makan bergizi ya, makan siang bergizi gratis ya yang sudah dicanangkan sejak kampanye Pilpres kemarin dan sebentar lagi katanya sudah akan mulai dijalankan. Ini akan diubah ya. Diubah menjadi menghirup lem Aibon bareng-bareng. Jadinya apa ya, mabok semua ya. Itulah kenapa anak-anak Abah itu kebanyakan ya kan, kebanyakan antara omongannya dengan fakta di lapangan itu jauh api dari panggang ya. Ya karena memang dia kebanyakan menghirup apa namanya lem Aibon. Jadi mabok gitu loh. Kalau kecubung ya mungkin maboknya itu hanya sampai 2 hari lah, maksimal 3 hari gitu ya kalau mabok kecubung ya. Kalau mabok lem Aibon ini bisa bertahun-tahun. Aduh, Abah pun yang dianggap omongannya ngalor ngidul ya. Sekarang A, besok B, lusa C, minggu depan Z. Dianggap sebagai sosok yang langsung turun dari surga. Kalau nggak mabuk lem Aibon, nggak mungkin ya kan. Anak Abah kan mengatakan demikian gitu loh. Aduh. Lanjut. Sampai kapan menteri-menteri yang dulu adalah orangnya Jokowi bertahan di pemerintahan Prabowo? Saya kira tidak lama lagi karena begini ya. Lama lagi. Ini hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini sebatas komunikasi atau selalu ada konsultasi. Pak Prabowo ini juga dibantu oleh Alam untuk menyeleksi anak-anak buahnya itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah akan ada reshuffle, saya sih yakin ada. Untuk beberapa tempat yang menurut Pak Prabowo itu akan diisi oleh timnya. Ingat loh, banyak banget timnya Pak Prabowo yang belum masuk ke jajaran kementeriannya Pak Prabowo. Bahkan ada juga yang mengatakan kita bersama Pak Prabowo dari 2014 ini nggak masuk-masuk sampai sekarang. Yang kerja baru 6 bulan, 7 bulan menjilat-jilat kemudian masuk jadi pejabat. Ya, terserah ya terkait jatah menteri ya. Cuma ya pesan saya sebagai rakyat biasa gitu ya. Ya pesan ya, walaupun nggak akan mungkin didengar gitu kan, nggak akan mungkin sampai kepada pemerintahan ya. Tapi repot saya untuk mencari kata-kata yang lebih tepat. Mungkin yang lebih tepat pendapat saya lah gitu aja ya pendapat saya teman-teman ya. Ya mau menterinya itu siapa silahkan ya. Yang penting dalam menentukan menteri ini harus berdasarkan ya kualitas begitu ya, berdasarkan intelijensi, jangan hanya berdasarkan dari partai A, partai B, dulu partai A ini mendukung saya pada saat pencalonan, partai B ini mendukung saya pada saat pencalonan ya. Tidak seperti itu. Jadi saya berharap Pak Prabowo dalam memilih dan memberhentikan menteri itu dengan profesionalitas yang sangat tinggi lah, itu harapan saya ya. Dan yang terpenting lagi adalah jangan sampai ya itu Abah itu sampai masuk gitu ke dalam kabinet menjadi menteri. Waduh, saya yakin pasti approval rating Prabowo akan menjadi turun ya. Karena apa? Karena ya kita ketahui bersama lah sejak sebelum Pilpres ya, pada saat kampanye pasca Pilpres
Kita tahu sendirilah bagaimana itu Abah ya dalam merendahkan Pak Prabowo ya, bagaimana anak-anak Abah di media sosial yang begitu, aduh ya, masa sih begitu Prabowo jadi presiden, Abah diajak sebagai menteri, apa lupa 11/100? Lanjut, lanjut. Kalian udah tahu belum guys? Kabarnya Pak Anies atau Pak Ahok berpotensi masuk ke dalam kabinet merah putih Pak Prabowo Subianto. Itu kabar burung sih, tapi saya juga nggak tahu kriteria Pak Anies dan Pak Ahok yang bagaimana sehingga bisa masuk ke dalam kabinet merah putih. Yang sama-sama kita ketahui nih guys, Pak Prabowo itu memang adalah politiknya menyatukan ya, menyatu dan kemudian bersatu. Tapi menurut keyakinan dan pandangan saya, tindakan Pak Prabowo Subianto apabila memasukkan Pak Anies ke dalam kabinet itu akan mengubah iklim perpolitikan Indonesia. Kenapa saya katakan seperti itu? Itu akan berakibat buruk. Ya, akan berakibat buruk untuk pendukung-pendukungnya Pak Prabowo yang selama ini sudah lama mungkin menyimpan ketersinggungan terhadap pendukung-pendukungnya Pak Anies. Dan bahayanya nanti kepercayaan pendukung Pak Prabowo untuk kedepannya tidak ada lagi, semacam diberi kekecewaan yang baru. Karena apa? Karena kita sama-sama tahu ya, sebagian besar yang memilih Pak Prabowo Subianto itu anti dengan Pak Anies Baswedan. Jadi kalau menurut aku, kalau lebih banyak manfaatnya Pak Anies masuk ke kabinet merah putih sih nggak apa-apa. Cuma ini teman-teman gimana dong? Yang 58% gimana? Kalian setuju apa nggak? Jawab di komen ya. Iyalah, ya betul ya apa yang disampaikan oleh Mbak Ririn barusan ya. Ya, perlu diketahui mungkin bagi teman-teman yang baru saja mengikuti channel ya, konten-konten saya di channel ini gitu ya. Ini adalah Mbak Ririn ya, adalah orang Jawa yang berada di Sumatera ya. Nggak tahu orang Jawa apa memang orang Minang ya. Orang Minang ya. Dia berada di Minang gitu ya, di Padang gitu ya. Dan ini adalah salah satu ya netizen yang sering sekali kami ambil video-videonya untuk menjadi materi dalam konten-konten yang kami produksi. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Mbak Ririn, saya ya pendapat gitu ya. Memang Pak Prabowo ini sifatnya adalah menyatukan ya, tetapi masa sih yang disatukan itu Abah ya kan? Apa tidak ingat gitu loh. Abah menjadi gubernur Jakarta ya kan, udah dibantu ya kan, diusung oleh Gerindra, bahkan Prabowo sampai menggadaikan tanahnya ya kan. Saya lupa itu tanahnya berapa luasnya, hanya agar bisa membantu Abah dalam berkampanye. Begitu menjadi gubernur, dia berjanji Abah nggak akan maju sebagai presiden, nggak akan maju sebagai calon presiden kalau masih ada Pak Prabowo yang mencalonkan diri sebagai presiden. Nyatanya apa? Abah head to head ya, berhadapan dengan Prabowo pada saat Pilpres kemarin. Bahkan dalam debat Pilpres, Abah memberikan nilai 11/100 kepada Pak Prabowo. Aduh, coba bayangin, nggak ketulungan ya kan? Kalau sampai Pak Prabowo memberikan jabatan menteri kepada Abah, saya yakin approval rating Pak Prabowo perlahan akan turun. Karena pasti akan banyak pendukung Pak Prabowo yang kuciwa. Lanjut. Salam dari uang kita kalau Pak Prabowo, kami sebagai pemilih Bapak sebanyak 58% Pak. Sebanyak 58% Pak. Kami mendengar desas-desus dari postingan anak Abah atau pasukan barisan sakit hati yang menyatakan bahwa Pak Prabowo akan membawa Anies di kabinet merah putih Pak. Terus terang Pak, kami pemilih Bapak sebanyak 58% Pak. Kami sebanyak 58% Pak memilih Bapak. Merasa tidak menyukai Anies alias Abah di kabinet merah putih Pak. Kami merasa sakit hati atas perlakuan Anies Ganjar terhadap Bapak di waktu debat Pilpres yang telah ditayangkan di televisi nasional Pak.
Bapak dikeroyok atas ucapan mereka, Pak. Sampai berlinang air mata, Pak. Kami sebanyak 58%, Pak. Ikut, Pak. Berlinang air mata kami melihat Bapak diperlakukan seperti itu, Pak. Ingat, Pak. Kami pemilih Bapak sebanyak 58%, Pak. Kami pencinta Bapak dan pencinta Bapak Jokowi yang telah menjadikan Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Jadi, kami merasa tidak senang kalau Anies dimasukkan di Kabinet Merah Putih, Pak. Ingat, Pak. Apa kata anak Abah? Abah tidak perlu pekerjaan, tapi pekerjaan yang memerlukan Abah. Abah nak dijadikan ketua PBB. Negara Barat dan Eropa menyukai Abahnya, Pak, katanya, Pak. Negara Barat, negara Eropa akan membawa Abah untuk bekerja di sana, Pak. Itu kata anak Abah. Jadi, Pak, yang intinya, Pak, kami merasa tidak menyukai kalau Abah alias Anies dimasukkan di Kabinet Merah Putih, Pak. Kami merasa sakit hati, Pak. Sakit hati, Pak. Air mata Bapak berlinang, Pak. Waktu debat itu, Pak. Kami pun berlinang air mata kami, Pak, melihat Bapak seperti itu. Jadi kami memohon, Pak, sebanyak 58% yang telah memilih Bapak, jangan membawa Anies alias Abah di Kabinet Merah Putih. Daripada Bapak membawa Anies, lebih baik Bapak membawa Rocky Gerung, Pak, di Kabinet Merah Putih, Pak. Pak Prabowo, kami ingin Bapak menjadi presiden 2 periode, Pak. Jangan sakiti hati kami, Pak, yang memilih Bapak. Pak SBY 2 periode, Pak Jokowi 2 periode. Bapak harus 2 periode, Pak. Jangan disakiti hati kami, Pak. Salam dari Wong Kita Galo. Iya, iya, iya. Ini adalah salah satu pendukung Jokowi, pendukung Prabowo yang sangat militan dari Sumatera Selatan, ya. Lupa saya namanya, nama kabupatennya, Lubuk Linggau. Ya itulah pokoknya, ya. Dan barusan dengan sangat berapi-api gitu ya menyampaikan pesan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, ya. Sampai kapanpun intinya seperti itulah kalau saya simpulkan, ya. Kami pemilih Bapak Prabowo tidak sudi. Iyalah, nggak sudi. Saya aja juga nggak sudi gitu loh. Ya, kalau Abah, ya, itu tiba-tiba dimasukkan ke dalam Kabinet Merah Putih, ya, bukan Indonesia Maju, ya, Kabinet Merah Putih, lupa saya. Mohon maaf ya. Ya, kalau sampai Abah itu masuk ke dalam Kabinet Merah Putih, ya, kabinetnya Pak Prabowo, ya nggak sudi lah, ya kan? Ya mungkin Pak Prabowo sudah nggak sakit hati lagi dengan hinaan yang disampaikan oleh Abah gitu ya, dengan penilaian, dengan memberikan nilai 11/100 ya kepada Prabowo pada saat debat, ya. Pak Uban aja masih memberi nilai 5 gitu ya, 5/10 itu sama dengan 50/100. Nah ini Abah 11/100, jadi 1,1 nilainya kalau per 10 gitu, coba bayangkan, ya kan. Jadi wajar jika para pendukung Pak Prabowo itu merasa kecewa jika memang nanti benar gitu ya terjadi reshuffle kabinet dan Abah
bersama Ahok itu masuk ke dalam kabinet. Dan saya berharap memang itu hanya sekedar isu, dan saya berharap Pak Prabowo ya seperti yang diharapkan oleh anak-anak jenderal selama ini ya. Jadi berpikir dengan cara yang sangat jernih. Ya, keren kali ya toh. Lanjut. Ya, teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar netizen yang tidak terima ya jika Abah itu masuk ke dalam kabinet merah putih. Dan tadi seorang netizen menyindir di bagian-bagian depan ya toh. Lawong dulu saja sebagai Menteri Pendidikan dia pecat ya kan. Masa sekarang mau diangkat lagi sebagai Menteri Pendidikan lagi ya toh. Jangan-jangan nanti makan siang bergizi gratis yang sudah dicanangkan dan direncanakan dengan baik tersebut akan diganti dengan menghirup lem Aibon. Bukannya siswa pada kenyang, nanti malah pada mabok semua ya kan. Mabok lem Aibon, kocak. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar ya, tetapi masih isu, yakni tentang kemungkinan akan adanya reshuffle kabinet Prabowo atau kabinet yang selama ini dikenal dengan sebutan kabinet merah putih ya. Jadi reshuffle ini semacam evaluasi atas 100 hari kepemimpinan Prabowo. Ya, itu adalah sesuatu yang wajar seperti yang sudah saya sampaikan pada saat opening tadi ya. Karena memang seorang presiden itu harus mengevaluasi kinerja menterinya dalam skala waktu tertentu ya, agar pemerintahannya tetap berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Tetapi ada yang bikin banyak netizen tidak terima, terutama para pendukung Jokowi dan Prabowo yang selama ini ya telah sangat giat dan semangat ya mendukung Prabowo mulai pada saat pencapresan hingga pasca pencapresan ya. Apa yang membuat mereka itu sakit hati dan kelojotan ya, isu adanya bahwa Ahok dan Abah ya akan masuk ke dalam kabinet menjadi salah satu menteri. Ya gimana toh, masa lupa dengan penilaian 11/100 ya kan? Ya kalau memang terpaksa dimasukkan gitu ya, karena memang sifatnya merangkul, ya bikinlah kabinet departemen baru gitu. Departemen pengendali air gitu. Kementerian parkir air gitu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.